Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang mau berakhir ya, pertemuan ke-14. Kita akan membahas terkait materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagian yang ke-1. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca doa menambah keberkahan perkuliahan pada pagi hari, kemudian juga memudahkan kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta juga untuk mengamalkannya nanti untuk masa yang akan datang. Baik, sebelumnya untuk share screen materinya terlihat ya? Atau mungkin ada yang terkendala? Baik, terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagian ke-1, kita akan membahas terkait hukum dasar ya. Terkait hukum dasar, kita ketahui bahwa itu ada dua, yaitu adalah hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Nah, kalau berkaitan hukum dasar tertulis, itu yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Dasar. Atau kalau yang disingkat UUD. Kemudian ada hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Atau bahasa Inggrisnya adalah convention. Nah, berkaitan dengan hukum dasar tertulis atau UUD, itu sifatnya tentunya dalam suatu naskah yang tertulis. Nah, artinya kalau suatu naskah yang tertulis itu sudah dilakukan suatu diskusi ataupun juga rembuk yang menghasilkan suatu aturan-aturan. Nah, sehingga berkaitan dengan aturan tersebut tidak mudah untuk diubah. Kemudian, Undang-Undang Dasar itu sifat dan fungsinya merupakan suatu naskah yang memaparkan suatu rancangan atau kerangka beserta tugas-tugas pokok dari suatu lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintahan suatu negara. Dan untuk menentukan bagaimana berkaitan dengan inti-inti atau pokok-pokok cara kerja dari lembaga-lembaga tersebut. Nah, lalu di dalam undang-undang itu juga dapat menentukan atau bisa mengetahui cara-cara berkaitan inti dari kekuasaan itu bekerja sama serta menyesuaikan diri antara satu lembaga dengan yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan Undang-Undang Dasar itu merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Kemudian berkaitan sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat singkat dan supel atau elastis. Nah, berkaitan Undang-Undang 1945 ini hanya memuat 37 pasal ya, sedangkan pasal-pasal lainnya itu sebagai aturan peralihan dan aturan tambahan berdasarkan sumber buku yang saya kutip dari
MBM Munir, Umi Salama, serta Suratman. Nah, kemudian undang-undang bersifat singkat itu artinya dia hanya memuat aturan-aturan pokok. Artinya aturan-aturan pokoknya itu adalah garis-garis besar instruksi eh, pemerintah pusat dan lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan negara. Nah, tentunya di dalam menyelenggarakan negara ini berkepentingan atau bertujuan untuk kehidupan negara serta mencapai kesejahteraan sosial. Kemudian berkaitan dengan undang-undang bersifat supel atau elastis, ini maksudnya undang-undang ini tidak tergesa-gesa ya, bahasanya memberikan kristalisasi, artinya dia juga bisa mencair gitu ya terhadap suatu kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Nah, di sini diberikan suatu statement bahwa memberikan bentuk kepada pikiran-pikiran yang masih berubah. Nah, yang dimaksudkan undang-undang itu pada suatu sistem di pemerintahan yang sebagai penyelenggaraan negara itu diharapkan juga tidak ketinggalan zaman. Nah, tetapi undang-undang itu juga bagaimana bersifatnya juga tetap mengikat ya, mengikat dan tegas. Nah, berikutnya berkaitan dengan sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah sifatnya tertulis. Tertulis itu juga berarti telah dirumuskan secara jelas. Kemudian undang-undang merupakan sumber hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara serta warga ataupun juga masyarakat. Nah, tadi juga ada disinggung bahwa Undang-Undang Dasar itu bersifat singkat dan supel atau elastis, serta juga menjamin ya atau memuat berkaitan dengan hak asasi manusia. Berkaitan dengan HAM ini lebih lanjutnya kita akan bahas itu pada mata kuliah Civic Education. Kemudian berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi kedudukannya. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat untuk mengontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam susunan atau juga tingkatan hierarki tertib hukum Indonesia. Nah, kita berikutnya adalah masuk pada hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Nah, berkaitan dengan hukum dasar tidak tertulis ini, berdasarkan definisinya bahwa konvensi itu merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Kemudian berkaitan dengan konvensi ini merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Kemudian dia tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. Atau yang tadi adalah hukum dasar tertulisnya. Kemudian berkait konvensi itu diterima oleh seluruh rakyat. Kemudian sifatnya adalah sebagai pelengkap. Nah, yang utama itu tetap hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar tadi yang berisikan naskah tertulis. Nah, adapun contoh dari hukum dasar tidak tertulis ini atau konvensi itu adalah TAP MPR ataupun juga ada pidato kenegaraan yang dilakukan secara rutin. Contoh misalnya pada saat sebelum upacara Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, nah maka biasanya ada pidato kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden. Nah, berikutnya adalah istilah konstitusi. Nah, jadi kalau konstitusi itu ada dua definisi di mana dia ada lebih luasnya itu daripada undang-undang dasar. Artinya lebih luas mencakup tadi konvensi juga. Nah, itu terkait dengan
konstitusi. Kemudian ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu sama dengan pengertiannya undang-undang dasar. Karena dari definisi beberapa bahasa Belanda, Inggris, itu artinya bahwa undang-undang dasar yang dimaksudkan. Nah, kemudian berkaitan dan konstitusi ini, mengapa dikatakan sama dengan pengertian undang-undang dasar? Karena termuat dalam naskah tertulis. Baik, barangkali itu ya yang mungkin dapat saya sampaikan. Kita Pak, lanjutkan saya yang ini pada Pak, yang diskusi dan presentasi untuk slide, iya, kelompok Pak. 11 ya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Share screen ya. Oke. Sebelumnya teman-teman, PPT-nya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Mas. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firnanda Pradana Putra MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam via Zoom dengan keadaan sehat walafiat. Serta selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sesi yang pertama, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Weni Febriliani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja, pengertian hukum dasar negara. Hukum dasar negara ialah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan, perundang-undangan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Next. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dasar meliputi yaitu hukum dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar, hukum dasar yang tidak tertulis yaitu konvensi. Next. Hukum dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar, yaitu kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentukan mekanisme kerja badan-badan tersebut seperti eksklusif, yudikatif, dan legislatif. Next. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis bangsa Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan sumber hukum. Artinya bahwa sumber segala hukum dan peraturan yang berlaku yang ada di Indonesia, misalnya TAP atau KEP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan lain-lainnya, harus bersumber dari UUD 1945. Dan artinya juga harus dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada UUD tersebut. UUD 1945 adalah hukum yang mengikat semuanya, dari pemerintahan pusat ataupun daerah, lembaga-lembaga negara, dan lembaga masyarakat Indonesia di mana saja berada. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Amelia Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja, hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis atau sering disebut konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konvensi ini merupakan pelengkap dari aturan-aturan dasar yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan diterima oleh seluruh rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Next. Sifat sikap
Sifat-sifat hukum dasar tidak tertulis merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar, diterima oleh seluruh rakyat, bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya, pengambilan suara terbanyak dalam sidang DPR atau MPR jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan pengambilan suara terbanyak atau voting. Lainnya seperti pidato kenegaraan presiden, konvensi bila mana dihendaki untuk menjadi suatu aturan dasar yang tertulis, tidak secara otomatis setingkat dengan UUD, melainkan sebagai suatu ketetapan MPR. Next. Konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Slide selanjutnya akan Kusuma Wardana. Baik, selanjutnya fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi. 1. Sebagai penentu atau pembatas kekuasaan. 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu. Yang ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendali masyarakat. Yang kedelapan, fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Kemudian selanjutnya, kekuasaan konstitusi umumnya terbagi menjadi 6. 1. Kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif. 2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Yang keempat, kekuasaan kepolisian. Yang kelima, kekuasaan kejaksaan. Dan yang keenam, kekuasaan memeriksa keuangan negara. Selanjutnya, pada dasarnya konstitusi ada dua macam sistem pembaruan, yaitu sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau penggantian konstitusi. Yang kedua, yaitu sistem yang kedua adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk pertanyaan bisa list di grup ya, agar kami bisa memahami pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami batasi 3 terlebih dahulu.
Jadi sekali lagi teman-teman, bagi yang ingin bertanya bisa list ya di WA group agar kami bisa memahami pertanyaannya. Baik teman-teman, pertanyaan sudah terkumpul 3 ya. Beri kami waktu terlebih dahulu untuk berdiskusi ya teman-teman. Siap. Baik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ica. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa perbedaan kekuasaan konstitusi hukum atau yudikatif dengan kejaksaan. Baik, perbedaannya adalah kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, sementara Baik, saya ulangi. Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, sementara kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif. Pada kejaksaan berperan sebagai penuntut hukum untuk menuntut tersangka dalam sidang, sementara kehakiman melalui hakim berperan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak. Kejaksaan berada di bawah Kejaksaan Agung dengan Jaksa Agung yang ditunjuk oleh Presiden, sementara kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung. Baik, saya rasa cukup dari jawabannya. Bagaimana saudari Ica, apakah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih untuk Wendy. Baik, terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dela. Apa hubungan Undang-Undang Dasar dengan konstitusi? Hubungannya ialah Undang-Undang Dasar merupakan dasar yang menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Undang-Undang Dasar biasa mengatur pemegang kedaulatan, struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Sedangkan konstitusi ialah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggara negara.
Ya baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Veronisa. Sebelumnya suara saya kedengaran kah? Kedengaran. Jadi konstitusi digunakan dalam artian sebagai tindakan atau metode yang menyusun komposisi sesuatu. Sementara undang-undang yang digunakan dalam artian proses pembuatan hukum. Sebuah konstitusi tidak akan sah apabila tidak mengacu kepada undang-undang. Namun, ada pula kelompok pemikiran yang mengartikan konstitusi sebagai dokumen yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan. Dalam hal ini, konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis, tapi dapat juga berupa kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Kalau konstitusi itu tak berdasar pada UUD, maka konstitusi itu tidak sah. Intinya, konstitusi itu tidak yang berdasarkan kepada undang-undang. Gimana dengan jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, kita ke sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan dari pemaparan materi di atas. Tadi dapat kami sampaikan kesimpulannya, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan cermin dari nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bangsa. Dan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum adalah merupakan fundamental norm sebagai dasar pembentuk konstitusi negara Republik Indonesia yang harus tercermin dan menjiwai seluruh isi hukum peraturan perundang-undangan. Dan mungkin itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Mungkin Bapak Perdana mau melanjutkan. Ya, baik. Sudah ditutup ya tadi ya dengan kelompok 11. Terima kasih atas diskusi dan presentasinya. Secara garis besar sudah sesuai dengan materi kita untuk kesempatan kali ini. Sudah cukup baik ya, apa yang ditanyakan kemudian yang dijawab itu saling nyambung. Nah, kemudian mungkin sedikit aja lagi terkait beberapa di sini poin-poin antara Undang-Undang Dasar tertulis, kemudian ada tidak tertulis, serta dengan konstitusi. Ya, baik. Jadi kalau berkaitan dengan konstitusi itu dua pendapat ya di sini oleh yang dituliskan oleh MBM Munir, Umi Salama Suratman. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa kalau pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan itu ada yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar, serta ada yang sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Nah, kalau yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar artinya ketika konstitusi itu tertulis, maka ada yang lainnya itu adalah yang tidak tertulisnya. Nah, sehingga berkaitan dengan
Undang-Undang Dasar itu dikatakan lebih luas di sini bahwa dia pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja, dan selain itu ternyata masih ada konstitusi yang tidak tertulisnya yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, kemudian di sini bahwa ada yang mengatakan sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Nah, itu istilah dari suatu kata, dari istilah katanya yang digunakan seperti di Belanda dia menyebutkan konstituti, kemudian ada Inggris constitution, serta ada juga yang mengatakan sebagai perpaduan antara Belanda dan Jerman Grondwet, yang artinya itu adalah suatu aturan ataupun juga kaidah-kaidah yang dituliskan dalam suatu naskah. Nah, sehingga dikatakan bahwa itu sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Kemudian tadi juga ada pertanyaan, ya bagus, perbedaan kejaksaan dan kehakiman. Nah, tentunya dua lembaga ini memiliki perbedaan karena tugas pokok kesehariannya. Dimana tadi kalau kita berbicara terkait tentang kehakiman, maka itu adalah suatu badan atau lembaga yang wewenangnya atau urusannya itu adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapi. Kemudian kalau jaksa itu adalah lembaga milik negara atau sebagai kekuasaan negara, khususnya untuk bidang-bidang yang dinaunginya untuk menuntut suatu perkara tersebut. Tentunya ini ya, baik kehakiman maupun kejaksaan berdasarkan undang-undang dasar yang telah ditetapkan, seperti itu. Jadi tidak bisa berdasarkan kepentingan negara saja, tetapi juga kembali lagi kepada undang-undang dasar yang berlaku. Karena di situ kita juga menerapkan dari nilai-nilai Pancasila di dalam menjalankan suatu amanah undang-undang. Ya, barangkali itu ya. Mungkin ada ini tambahan mungkin dari teman-teman mahasiswa. Nah, berkaitan dengan hukum dasar tidak tertulis ini, konvensi ini memang implementasinya itu seperti tidak seaktif dengan hukum dasar tertulis atau UUD. Nah, karena memang ketika suatu aturan itu kan yang diperlihatkan adalah suatu naskahnya. Nah, tetapi berkaitan dengan konvensi ini kita bisa perhatikan di dalam sampaian ataupun juga pidato-pidato kenegaraan oleh presiden, ataupun juga bisa disampaikan oleh pejabat-pejabat di ruang lingkupnya kepresidenan. Nah, itu adalah suatu bentuk penegasan dari Undang-Undang Dasar yang telah dirumuskan secara jelas tadi. Nah, kemudian sifatnya undang-undang itu adalah mengikat bagi setiap warga negara, termasuk juga penyelenggara negaranya, yaitu adalah pemerintah sendiri. Nah, di mana di sini kalau berkaitan Undang-Undang Dasar itu ada namanya yang memuat hak asasi manusia atau HAM. Jadi juga ketika merumuskan suatu undang-undang itu kembali merujuk pada nilai-nilai Pancasila yang tentunya ada kaitannya dengan hak asasi manusia.
Baik, barangkali itu ya. Apa masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang terakhir ya, ke-15. Insya Allah untuk PAS atau penilaian akhir semester atau UAS-nya itu nanti tanggal 21 Desember ya. Kita mengikuti sesuai edarannya fakultas atau sesuai dengan jadwalnya. Ada pertanyaan dulu? Sistem UAS-nya masih sama ya, seperti kemarin mid semester atau PTS kemarin. Baik, jika tidak ada, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini membawa manfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terus banyak ini ya, semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam perkuliahan. Nanti tidak terasa mungkin ya waktunya ya. Tentu semester berikutnya itu akan semakin dekat dan akhirnya nanti kan bisa segera selesai dalam perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan share barcode-nya di Google Classroom ya. Terima kasih.